Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohanes Yuda Saputra Bangko dengan NIM 2118117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Lo-Fi dari UI IMK saya berjudul Health from Home yang merupakan proyek aplikasi workout rumahan berbasis mobile. Berikut proyek UI saya, UI Low Fidelity saya. Di sini terdapat homepage, splash screen, lalu terdapat login, terdapat register 1, register 2, register 3, register 4, register 5, kemudian terdapat homepage, lalu terdapat user exercise screen, terdapat user exercise screen 2, terdapat detail screen, detail exercise, terdapat start exercise, terdapat community, terdapat community search, terdapat community add friend, dan juga ada profile. Setelah itu ada juga community friend accepted, kemudian ada nutrition add food, ada settings, dan juga ada history. Di sini saya akan menjelaskan mengenai user exercise screen yang menurut saya ini terdapat tingkat kesulitannya lebih sulit dibandingkan screen-screen yang lain. Oke, berikut cara membuatnya. Nah, pertama kita buat frame-nya terlebih dahulu. Di sini kita klik icon frame, kemudian lalu kita pilih Android Large. Ya sudah, kita taruh di sebelah sini. Di Android Large ini bisa kita ganti namanya dengan cara klik 2 kali. Lalu kita ganti namanya menjadi user exercise screen. Setelah itu kita akan buat kotak di atas ini yang berisikan gambar dan juga ada detail dan juga ada judulnya juga. Nah, ini akan saya namakan jumbotron ya, teman-teman. Nah, di sini menggunakan rectangle, kita akan buat persegi. Kita zoom terlebih dahulu biar jelas. Kita akan buat persegi di sini. Setelah membuat persegi, bisa kita atur radiusnya dengan mengklik icon ini, titik ini, kemudian bisa kita geser sesuai dengan kebutuhan. Atau bisa juga mengganti radiusnya secara manual di sini. Ini akan saya set menjadi 20. Nah, 20, lalu kita naikkan di sini supaya detail di sebelah kanan ini tertutup ya. Kita naikkan sedikit. Lalu di sini bisa kita tarik ke bawah. Kita sesuaikan. Setelah itu akan saya tambahkan di sini suatu gambar. Cara masukin gambarnya cukup menggunakan plugin. Di sini kita cari icon duck. Menggunakan icon duck. Nah, jika sudah kita klik. Nah, ini jika teman-teman masih belum mendownload icon duck, mungkin saya akan contohkan, saya akan mendownload icon yang lain. Kita coba cari ini, kemudian kita tinggal run saja. Nah, maka akan loading open iconic icon set by icon duck. Nah, di sini karena icon yang saya gunakan adalah icon duck, maka kita akan kembali lagi. Kita pilih icon duck. Kemudian kita akan cari image. Nah, prosesnya sedikit menunggu. Lalu image yang cocok untuk ini yaitu ini ya. Karena latar saya abu-abu, jadi saya akan menggunakan logo image dengan border line berwarna hitam dan gambarnya transparan. Oke, setelah itu kita akan tulis teks di sini menggunakan teks ya. Ini ada menu teks di sini. Kita akan ketik di sini. Kita akan tulis latihan Anda dalam 7 kali 4. Latihan ini yang dimaksud yaitu setelah user melakukan register, maka terdapat exercise yang akan dilaksanakan oleh user. Nah, ini latihannya dalam 7 kali 4. Jadi dalam 7 hari dan dilaksanakan dalam 4 minggu. Oke, untuk membesarkan fontnya bisa kita atur di sini.
Ini mungkin 20. Oh, terlalu besar, kita atur menjadi 15 saja. Oh, 15 sini. Oke, mungkin bisa diatur menjadi 20. Oke, 20 saja banyak. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kita sesuaikan di sini. Banyak. Oke, setelah pas, ini bisa kita besarkan. Pas di sini. Kita geser sebelah sini lah. Oke, pas. Lalu ini kita bikin teks lagi, mungkin bisa di copy. Nah, kita copy di sini. Mungkin bisa kita tulis suatu deskripsi, sedikit deskripsi. Mulailah perjalanan membentuk tubuh sehat dalam waktu sebulan secara konsisten. Ini seperti itu ya. Karena ini fontnya terlalu besar, kita bisa atur font lagi di sini. Atur menjadi 15. Buka 10 saja. Oh, mungkin 15 cukup lah. Oke, ini gambarnya kita geser. Sini pas. Ini kita geser sedikit. Kita naikkan. Kita ini turunkan sedikit. Oke. Setelah itu di sini kita kasih icon kembali ya. Dengan cara yang sama kita buka icon dark-nya lagi dan kita tulis back. Icon untuk kembali. Nah, ini ada. Kita gunakan yang ini saja ya. Yang simple, kita taruh di atas ini dulu, kita sesuaikan. Kemudian kita taruh di sini. Geser. Oke. Setelah selesai, mungkin kita bisa membuat progres latihan tiap minggunya ya di user exercise screen ini. Caranya kita buat rectangle ini kita buat di sini. Kemudian radiusnya bisa kita atur menjadi 20. Jika sudah, kita kecilkan lagi segini, kita sesuaikan, kita lebarkan sedikit. Ya, segini saja cukup. Kemudian kita taruh teks di sini. Oh ya, lupa, di sini harus ada teks lagi ya untuk berapa hari yang tersisa gitu. Jadi mungkin ini karena user baru memulai, kita tulis 30 hari tersisa saja. Dengan ukuran fontnya sama dengan yang di atas, 15. Oke. Kasih di sini 15. Nah, kita taruh pojokan sini aja. Nah, setelah itu kita kasih teks lagi untuk menuliskan minggu 1. Nah, oh ya, sedikit lupa, untuk fontnya, untuk mengatur type font bisa kita atur di sini. Ini saya menggunakan font Alata. Mungkin jika teman-teman berkenan bisa menggunakan font yang lain sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini kita akan atur icon, apa icon ya? Bukan icon ya. Tanda mingguan, ya, tanda mingguan untuk user melakukan exercise. Nah, di contoh ini bisa kita lihat yang saya buat. Di sini saya membuat lingkaran dengan huruf 1 sampai 7, ini yang menandakan bahwa tiap minggu itu user harus latihan, dan ini minggu pertama latihannya apa, minggu kedua latihannya apa, minggu ketiga latihannya apa, seperti itu sampai minggu ke-7. Dan jika minggu
ke-7 sudah terlaksana, maka user akan mendapatkan icon piala ini, yang berarti challenge-nya sudah tercapai dalam 1 minggu itu. Maaf, ini bukan minggu tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seperti itu. Jadi di minggu pertama, hari pertama, user melakukan latihan apa. Di minggu pertama, hari kedua, user melakukan hal yang berbeda juga, latihan yang berbeda juga. Nah, kita akan buat bagian ini ya, teman-teman. Ini caranya tadi. Setelah kita buat ini, kita akan ambil elips, lalu kita buat sini lingkarannya. Nah, ini karena warnanya abu-abu, kita bisa ganti warnanya di sini. Kita klik ini, kita arahkan palet warnanya ke yang warna putih. Nah, jika sudah, ini akan berubah warna ya. Lalu ini bisa kita zoom biar lebih mempermudah. Kemudian ini bisa kita kecilkan, kita sesuaikan di sini. Terus coba kita ukur dulu. Bagaimana jika saya membuat ada 4, ini kita tinggal Ctrl C Ctrl V aja ya. Oke, kita membuat ada 4 di sini. 4 sekaligus ikonnya. Kita atur kita di sini, kemudian kita buat lagi. Terus kita buat lagi. Kita buat lagi di sini. Kita jumlah 4. Kita lihat ini terlalu banyak jaraknya ya, kurang rapi. Sini juga terlalu banyak jarak. Ini menggesernya bisa menggunakan tanda panah di keyboard ya, arrow. Oke, ini kita sesuaikan, mungkin ya cukup di sini. Ini juga kita sesuaikan di sini, di sini, di sini, dan juga tadi di sini. Oke, setelah itu untuk tanda panahnya kita bisa menggunakan icon duck lagi. Kita buka icon duck, kita buat row seperti itu. Nah, ini kita pakai row yang ini aja ya. Nah, row ini bisa kita taruh di sini, lalu kita sesuaikan. Ukurannya dikecilkan sedikit. Stop. Segini. Oh, kita geser sedikit. Kita paste saja. Kita taruh di sini. Ukurannya sama dengan ini ya. Kita copy, kita paste lagi. Kita geser lagi ke sini. Ukurannya sama. Kita copy, kita paste lagi. Kita taruh di sini. Lalu kita copy, kita paste, Ctrl C Ctrl V. Taruh di sini yang sejajar. Nah, Ctrl C Ctrl V, taruh lagi di sini ya. Nah, dan ini mungkin bisa kita kasih angka, kita kasih teks di sini. Kita kasih angka, bisa kita kecilkan ukuran fontnya menjadi, nah, rupanya 10 terlalu kecil ya. Jadi kita atur saja di sini menjadi 17. Oh, 13 saja. Nah, ini pas. Pas ya. Udah, kita Ctrl C Ctrl V lagi. Kita taruh di sini. Kita ubah menjadi 2. Kita ubah lagi. Oh, sebentar. Kita ubah, kita Ctrl C Ctrl V lagi. Taruh di sini 3.
Ctrl C, Ctrl V, taruh lagi di sini 4, kita Ctrl C, Ctrl V, kita taruh lagi di sini 5, Ctrl C, Ctrl V, taruh lagi di sini 6, Ctrl C, Ctrl V, taruh lagi di sini 7. Ini apakah sudah sama? Ya mungkin perbedaannya sedikit berbeda font ya. Kalau kita lihat di sini. Oh, ini sama ya, ukurannya 13. Ini juga. Ya, pas. Mungkin biar ini lebih jelas kita kasih stroke di pinggirnya ya. Nah, juga kita kasih stroke. Ini kita kasih stroke. Stroke itu bordernya lah istilahnya. Kita kasih ketebalan border, kita set 1 saja. Untuk ketebalan border sendiri bisa di set di sini ya. Ini bisa diganti 2. Semakin tinggi angkanya maka semakin tebal bordernya. Di sini 1 saja sudah cukup bagus menurut saya. Kita taruh 1. Di sini juga kasih angka 1. Oke, setelah itu kita taruh ini, kita geser-geser. Oke, udah pas. Mungkin ini ya, kita geser sedikit lagi ke sini ya. Juga gambarnya, lingkarannya ini. Oke, pas lah. Kita geser lagi ke tengah menggunakan arrow saja. Juga menggunakan arrow. Geser ke tengah. Oh, ini perlu mepet. Nah, setelah itu kan di sini harusnya ada gambar itu ya, piala ya. Nah, untuk gambar piala bisa kita taruh, kita buka di sini. Kita kasih champion. Nah, keluar. Di sini kita pilih yang ini aja. Di sini, lalu ini kita kecilkan. Kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran dari sini. Karena ini susah untuk digeser, mungkin bisa kita tekan secara manual ya. Untuk lebarnya kita kasih 25, untuk tingginya mungkin 15. Nah, ini kita kecilkan, kita taruh tengah di sini. Enggak, ini kurang besar, kita kasih lebarnya 23, tingginya 20. Nah, sudah mulai cukup. Nah, seperti ini mungkin ya. Ini pas ini. Lihat apakah sama dengan project saya. Ya, 2321. Sama lah. Ini kan hanya masalah lingkarannya. Jika kita lihat lingkarannya, ukurannya 36 dan juga 36. Ya, mungkin bisa kita samakan juga untuk lingkarannya. Di sini kita kasih 36, di sini kita kasih 36. Mungkin ya ukurannya yang pas gini ya kayaknya ya. Kalau gitu fontnya ini kita kasih 15 aja, ngikutin. Oke, ini sama, kita lakukan hal yang sama. 36, 36.
Nah, ini hal yang bikin saya kerja agak lama di bagian ini karena menentukan ukuran dari si lingkarannya ini. Tuh. Jadi ketika kita sudah mengeset semuanya, ternyata waktu dilihat lagi ukurannya kurang besar, maka kita ubah lagi 1/1. Tuh. Ini sebenarnya bisa kita tinggal kopas dari sini ke sini gitu biar lingkarannya sama. Tapi alangkah lebih baik jika kita eh, benerin sendiri ya tanpa kita langsung ngopi dari sini biar kita tahu apa detailnya seperti apa. Tuh. Kita cross check juga apakah ukuran segini itu cocok untuk lingkaran apa untuk diposisikan di tempat ini itu ya. Oke, kita geser lagi ke sini. Ini juga kita atur ukurannya menjadi 36. Kemudian ini juga 36. Ini juga kita atur menjadi 15. Ini 36. Ini juga 36. Ini kita atur menjadi 15. Kita posisikan. Oh, udah di tengah ya. Ini juga kalau ke hari ke-7 ini 36 ini kita ganti 15. Nah ini juga sebentar 36 pas gini teman-teman. Nah di sini lalu kita akan turunkan ini sedikit lebarnya biar cantik. Nah oke, sudah selesai ini, kemudian kita akan buat lagi di minggu yang berikutnya. Minggu 1 ini minggu 2. Nah karena ini bisa di copy paste, ini kita jadikan satu frame terlebih dahulu. Tapi pastikan ini udah cocok ya, udah maksudnya udah pas lah, ukurannya udah pas gini. Kita klik, oh sebentar, ini kurang naik sedikit, terlalu banyak, kita turunkan. Nah segini aja, ini bisa kita blok gitu, blok segini. Oke, setelah kita blok, kita klik kanan dan kita group selection. Nah ini udah jadi satu group. Nah jadi kalau perbedaannya kalau sebelum di group ya, nah, kalau grup sebelum di grup kita geser ini, nah yang geser cuma ini doang. Kita Ctrl Z. Setelah kita grup, nah ini klik kanan, grup. Nah ini kita bisa ubah tanpa ada bagian atau part yang tertinggal gitu. Nah, kalau udah di grup ini enak, tinggal kita Ctrl C, Ctrl V, kita paste di bawah sini. Lakukan hal yang sama ya, kita copy paste di bawah sini. Nah ini kita kasih tulisan Ctrl C Ctrl V, kita kasih di sini minggu 3 gitu. Lalu di sini kalau kita lihat terdapat tombol mulai ya teman-teman, terdapat tombol mulai. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa bikin sampai bawah ya, seakan-akan bisa di scroll gitu. Nanti kita akan coba pembuatan scroll view-nya. Nah ini bisa kalian, sebentar. Oh ini grupnya jadi satu. Nah ini bisa kita
tarik dia ke atas ini ya, biar jadi satu-satu. Nah, ini kita kopas lagi, mungkin kita kopas sama teksnya saja. Ctrl C, Ctrl V, taruh ke bawah sini. Nah, ini ganti minggu ke 4, biar pas 4 bulan. Nah, sini kok kepotong. Nah, biar nggak kepotong itu kita klik user exercise ini, kita klik konten, kita ini checklistnya kita matiin. Nah, di sini bisa dilihat ya, kan bisa dilihat kalau icon konten ini melebihi dari si frame-nya. Nah, kita masukin konten ini, maksudnya kita potong konten ini dengan cara klik konten dinyalain. Gitu. Kemudian kita buat button mulainya dengan cara kita bikin rectangle lagi, lalu kita garis di sini. Nah, pas gini aja cukup. Dan radiusnya jangan lupa kita kasih 10. Nah, 10 cukup mungkin. Kita naikin ke atas atau enggak kita turun sedikit lebarnya. Pas. Lalu untuk warnanya kita kasih warna putih biar jelas. Nah, ya kan? Di sini kalau kita kasih teks, mulai seperti itu. Nah, ini kita taruh di tengah-tengah sini. Itu ya. Terus ini pas. Nah, ini mungkin untuk ke stroke-nya bisa dikasih gini atau enggak perlu, mungkin ini saja sudah cukup karena nanti ini kan bakal akan ada warnanya ya, jadi bagus ya nanti. Mungkin warnanya ini terlalu terang, kita cari warna yang pas. 0000, opacity-nya 20%. Mungkin putih saja ya ini ya. Kita jadikan putih yang ini aja bagus. Ya, ini jika kita jalankan preview, nah jadinya kan seperti ini teman-teman. Nah, mungkin ini untuk view-nya bisa kita group ya, kita group. Nah, ini kan ngikut kan ya, grup 34 ini kan ngikut ya. Ini mungkin grup 34 ini bisa kita matiin dulu. Nah, biar waktu ini di blok grup 34-nya nggak ngikut yang konten minggu keempat. Setelah itu bisa kita groupin nih. Ini kalau mau kasih nama bisa teman-teman, dikasih nama button mulai. Nah, ini jadi grup. Kemudian ini kita jadikan frame. Jadi di dalam frame ini nanti ada si grupnya button mulai. Di sini bisa kita desain dia fix, dia stay in place. Itu. Lalu biar ini nggak mengganggu, mungkin bisa kita matikan. Terus kita hidupkan lagi yang ini, nah, seperti ini ya. Terus desainnya kita klik konten, kita hidupin. Sebentar. Frame-nya kita klik konten kita hidupin. Kemudian ini bisa kita scroll. Nah, kita scroll, kita group di sini, kemudian kita blok lagi, kita jadikan dia frame. Nah, setelah dia jadi frame, kita bikin ini jadi scroll. Satu tab, kita scroll, big parent, overflow-nya, scroll-nya secara vertikal.
Nah, mungkin bisa kita coba ya previewnya ya. Ya karena scroll view-nya masih belum jalan, ini mungkin ada bug-nya, jadi bisa kita skip dulu ya untuk scroll view-nya. Mungkin di tahap high fidelity bisa saya terapkan untuk scroll view-nya ini. Kita balikin lagi desainnya, ke kontennya kita. Sebentar, di frame ini clip kontennya kita matiin lagi. Pak preview, bukan yang ini ya, yang coba preview. Atau mungkin sama ini ya. Ya mungkin untuk user exercise skin seperti ini aja. Nah nanti kita akan coba yang scrollnya ya teman-teman. Oke, di high fidelity mungkin bisa ditambahkan scrollnya juga. Nah setelah itu kita akan buat lagi yang menurut saya sulit itu, yaitu kita bikin yang settings. Settings ini susah karena untuk membuat kalender ini itu manual ya, bukan plugin, kita bikin manual dengan garis-garis gitu. Oke, bisa kita mulai lagi dengan cara kita klik frame-nya, kita bikin frame baru, frame-nya Android large. Nah, di sini kita buat tulisan di sini ya. Kita bikin teks di sini, kita tulisin I don't da Costa. Itu teman-teman. Kita taruh di sini. Setelah itu kita buat lagi rectangle, kita bikin di sebelah sini. Nah, setelah ini bisa, kita teruskan saja sampai bawah ya. Kita teruskan saja sampai bawah. Nah, setelah itu kita bikin radiusnya seperti ini. Kira-kira segini saja, bagus ya. Cukup. Nah, lalu di sini kita bikin lagi suatu rectangle. Ini kotak. Dengan warnanya itu kita kasih warna putih. Lalu kita kasih ini sebesar 20. Kita geser ke sini dan mungkin kita copy saja. Oke. Nah, ini kira-kira ukurannya udah pas ya, kanan kirinya ya. Nah, lalu di sini kita kasih tulisan. Kita kasih angka 3. Oh, sebentar. Kita kasih angka 3. Kita besarin. Bisa kita besarkan ya. Mungkin kita kecilkan sedikit saja. Juga ini juga segini.
Kita paskan karena ukurannya beda-beda ya. Kita paskan mungkin jadi 7370 saja. Lebarnya. 83. 73. Ini jadikan 73. 70. Oke, setelah itu ini bisa kita gedekan ya, kita besarkan ukuran fontnya ya maksudnya ya, ukuran fontnya kita besarkan jadi mungkin 20 atau enggak ini 25 ini. Nah pas 25 kita kasih ke tengah. Nah terus di sini kita bikin teks lagi 7 itu kita taruh di sini. Kita kopas lagi, kita bikin lagi teksnya. Sini 21. Oke, pas di sini kita kasih tulisan juga. Ini maksudnya 3 ini apa? 3 ini latihan ya. Latihan yang dilakukan user itu baru ada 3 latihan saja. Tuh. Kemungkinan ya hanya 2-3 hari itu. Kemudian di 3 latihan itu ada berapa kalori yang terbakar. Nah ini 7 mungkin terlalu kecil ya, bisa kita ganti dalam 3 latihan itu mungkin ada 350 kalori yang terbakar. Kita kopikan juga, Ctrl C Ctrl V, kita geser di sini, kita tulis kilokalori, berapa kilokalori, 350 kilokalori yang terbakar dalam 3 latihan itu. Kita copy lagi, Ctrl C Ctrl V, kita copy di sini menitnya berapa, 21 menit. Di 3 latihan itu total 3 latihan ada 21 menit, atau enggak ini terlalu kecil, mungkin bisa kita ganti dari 90 menit ya. Di dalam satu latihan dia hanya melakukan beberapa menit saja gitu, ada step yang dilewatin. Oke, setelah itu kita akan membuat persegi lagi. Kita akan buat di sini, kita fullkan saja ya lebarnya, mungkin panjangnya ukurannya kira-kira segini saja. Nah, di sini kita kasih warna putih, lalu kita kasih radius di sini, bagus ini ya, kita tarik kita kira-kira segini saja. Kita bikin lingkaran lagi teman-teman, kita bikin elips di sini, kita warnain apa saja biar kontras. Mungkin ini bisa kita besarin begini. Nah, dalam saya membuat hal seperti ini ya, maksudnya kita bikin card yang isinya ada lingkaran-lingkaran ini, nah itu kita ukur terlebih dahulu. Gampangannya, jika ukurannya 46 kali 49, kira-kira bisa nggak ukuran 46 kali 49 ini tertampung di buku persegi panjang dengan ukuran 360 kali 125. Jika tidak bisa lengkap sampai 7, ini kan kita bikin hari ya, kita bikin harinya dan juga tanggal. Jika tidak lengkap sampai 7, mungkin bisa kita bentukkan jadi 5 aja gitu. Nah, namun harus kita sesuaikan dengan ukuran fontnya, jangan sampai tidak rapi atau tidak lurus. Nah, caranya mungkin untuk lebarnya ini, lebar ke tepi ini, jaraknya, panjangnya itu kan kita atur segini saja, cukup mungkin. Setelah itu coba kita copy. Kita copy,
Ini kan kalau kita mau ngeblok ini pasti ikut kan. Coba ini kita disable terlebih dahulu. Nah, disable. Nah, ini kan akan keluar ini kan. Ini bisa kita blok. Nah, ini kan juga mengganggu. Ini bisa kita visible-nya, maksud saya visible-nya dihilangin. Ini bisa kita blok, lalu kita geser kira-kira dapat tengah-tengahnya lah. Ya kan, dapat tengah-tengahnya ini karena apa? Karena si kontainer yang menampung lingkaran ini itu saya fullkan lebarnya sampai mentok screen. Tuh, jadi kita ambil tengah-tengahnya ini. Ini gak perlu di grup ya, karena gak begitu perlu di grup, jadi nggak usah di grup, kita sendirikan aja. Nah, kita kembalikan lagi, rectangle-nya tadi saya visiblekan lagi, lalu kita kasih angka di sini. Nah, kita kasih angka, kita bikin lagi di sini, teks kita kasih 1. Nah, ini kan angkanya ada di belakangnya lingkaran kan. Nah, kita klik kanan, bring to front. Jadi layarnya dia ada di depan, gitu ya. Ini kan udah ada angka di sini. Bisa kita tengahin, naikin, oke. Setelah itu kita Ctrl C, Ctrl V, kita kopas, kita taruh sini. Kita tulis 2. Tuh. Kita tengahkan lagi. Ya, untuk mengatur angka ini kan karena tiap angka memiliki panjangnya beda-beda. Angka 1 dengan angka 2 kan lebarnya beda. Jadi perlu disesuaikan lagi. Jika di sini kan kita lihat ini udah rapi itu ya, udah lurus. Tapi ketika kita ubah menjadi angka 3, nah dia agak kurang ke kanan sedikit. Kita ganti lagi. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti di sini 4. Setelah ini Ctrl C, Ctrl V, taruh lagi di sini. Sesuaikan jadi 5. Ini cukup 5 saja, karena kalau kita mentokkan 7, mungkin ini akan jadi kecil-kecil gitu. Nah, 5 aja, nanti kan kalau di hi-fi mungkin sudah bisa di scroll horizontal, jadi saya tambahkan sampai 7 di sini. Ada 7 hari. Di sini kita kasih lagi teks untuk harinya. Ini minggu. Harinya 3 aja ya. Min gitu. Kemudian mungkin bisa kita Ctrl C, Ctrl V, kita geser lagi di sini. Biar cepat kita ganti Senin. Terus kita Ctrl C, Ctrl V, kita geser lagi di sini menjadi Selasa. Ctrl C, Ctrl V, kita jadikan Rabu, RAB, Rab. Kita geser lagi, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, kita jadikan di sini Kamis, Tokam. Ya, ini screen-nya sudah. Nah, kemudian kita akan buat grafiknya lagi. Grafiknya ini kita coba, ini agak geser, kita balikan lagi ke sini. Nah, ini mungkin bisa kita dorongkan sampai mentok aja ya. Ini aja, nanti ini ketutup sama navbar. Oke, kita bikin lagi ini. Sini kita bikin persegi panjang. Kira-kira ukurannya segini cukup. Untuk warnanya kita ganti warnanya menjadi putih. Lalu radiusnya kita kira-kira kita kasih segini. Inilah cukup. Oke, nah di sini akan kita buat grafiknya. Grafik untuk berat badan. Apakah berat badan user ini bertambah saat menggunakan latihan ini atau berkurang? Nah, itu bisa kita kasih grafiknya waktu. Nah, terus kita kasih teks di sini. Oh ya, lupa ya, di sini harus ada teks riwayat. Di sini harusnya harus tahu ini story-nya. Kita kasih font kurang lebih 20 saja, cukup. Nah, ini kita geser untuk ini.
Ntar ini mengganggu ya, kita matikan. Untuk ini mungkin bisa kita geser ke bawah. Nah, kira-kira segini saja cukup. Kita nyalain tanggal 36. Nah, ini kita kopas saja. Kita kasih di sini dengan tulisan berat badan. Nah, itu ya. Oke, pas. Nah, di sini adalah part yang ribet. Kita akan membuat grafiknya. Untuk membuat grafik kita butuh line. Kita tarik garis di sini. Nah, tarik garis di sini, struknya kita tebalkan menjadi 2. Nah, setelah ini kita zoom biar jelas. Nah, ini kita bikin lagi garis, kita taruh garis X-nya. Kita sudah buat garis Y, sekarang kita akan membuat garis X-nya. Ini kita kasih 2 struknya. Nah, ini kan belum simetris ya, karena untuk sudut yang tinggi itu, yang tegak lurus kita jadikan 90 derajat, untuk sudut yang horizontal itu 0 derajat. Setelah itu bisa kita turunkan dengan menggunakan tanda panah, kita paskan, kita zoom lagi biar presisi ya. Oke. Setelah itu mungkin ini bisa kita disable sebentar, kita disable ini juga, kita blok si ini. Nah, kita luruskan lah kira-kira segini. Kita nyalain lagi ya. Kita nyalain lagi rectangle-nya. Nah, garisnya lurus gini. Lalu kita kasih angka. Kita kasih angka di sini 1. Nah, ini kan terlalu besar. Ini ukurannya cukup 10 saja. Cukup ya. Kalau enggak 12 lah. Kita zoom. Oh, kelebihan. Nah, di sini kita geser angkanya satu persatu. 1. Nah, ini kita tinggal kopas saja. Kira-kira jaraknya segini. 2. Ctrl C Ctrl V. Nah, enaknya di sini tuh udah ada jaraknya teman-teman, jadi kita tinggal nyesuaiin aja. Kita Ctrl C Ctrl V, ukurannya berapa tadi? 6. Oke, tingginya segitu 4. Kira-kira jaraknya seginilah cocok ya, atau mungkin kurang jauh lagi ya, bisa kita geser lah ini. Oh, 8, kita geser 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dulu aja. Oh, mungkin ya kita lanjutkan aja lah, nanggung. 12, 13, 14. Oke. Nah, setelah itu kita bikin lagi angkanya sini. Ya, mungkin satunya bisa kita kopas taruh di sini. 1. Kita kopas lagi yang ini. 2. 5 aja cukup. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 ya, cukup segini aja. Ini udah pasti menurut saya. Lalu kita kasih grafiknya. Nah ini, oh maaf, ini angkanya, ini berat badannya, ini harinya dalam bulan. Itu karena berat badan user katakanlah 43, jadi di sini 45, 43 lipatan 2 ya, 45, 47. Maaf ini bukan angkanya sepeda. 49, 50. Oke, 49, 5, 1, 53, 55, status dulu, 57, 59, gitu aja. Nah, baru kita luruskan. Nah, segini rapi ya, udah ya. Lalu di sini kita kasih huruf untuk bulannya. Misalnya ini bulan November. Taruh sini. Nah, ini untuk bulan November. Lalu kita buat garis untuk grafiknya. Misalnya di bulan November di tanggal 1 sampai 7, nah, dia sudah mengalami kenaikan berat badan hingga 49. Nah, kita taruh situ. Kita zoom biar dia pas di sini. Nah, pas lah itu ya. Lalu kita buat garis lagi, kita tarik ke sini. 0. Terus ininya ya segitulah. Nah, oh. Pas ini. Nah, ini untuk pembuatan garisnya. Oke. Nah, sudah selesai dua screen saya yang menurut saya susah untuk membuat, yaitu screen user exercise screen ini dan juga user untuk ininya. Oh, sebentar, ini ada yang lupa, ini kita belum menambahkan navbar ya, teman-teman. Kita kasih navbar di sini dengan caranya kita bikin rectangle. Ya, susu mau nutup saja ya, ternyata kita lupa navbar di sini. Nah, ini kita kasih warna putih, kemudian kita kasih radius seperti biasa, radiusnya mungkin 10 saja. Sini bisa disesuaikan, kita kasih radius segini lah, cukup. Pass through. Kemudian ya nggak usah kita kasih stroke dan lain-lain ya, cukup ini saja, atau enggak ini kasih opacity berapa, 20%. Nah, mungkin bisa dikasih stroke 1 tapi opacity-nya 20%. Yang tadi juga itu bisa, biar nggak terlalu putih.
Kita kasih stroke, tapi di sini 20%. Oke, ini bisa kita kecilkan ya. Nah, oke, Mas. Oh, ini aja. Kita kasih 1% cukup. Nah, setelah itu kita kasih icon ya. Nah, ini icon kan kita pakai icon home, jadi kita di sini masuk ke icon dark, kita kasih home di sini. Nah, ini keluar gambar home-nya yang ini yang bagus ya. Ini dipakai di sini. Kemudian kita kasih lagi icon kita kumpulkan dulu iconnya, kita butuh apa lagi? Icon food ini ya. Food. Nah, kita pilih ya gambar ini. Ini icon food, terus kita ambil lagi ke people. Nah, people-nya yang dipakai yang mana ya yang sama ya? Yang ini. Kita kasih ini satu, kita tarik di bawah. Lalu terakhir ada stat. Nah, kita pilih stat yang ini. Oke, bagus. Nah, ini kita tinggal sesuaikan saja. Ini kita kasih ukuran kira-kira segini. Nah, ini cukup satu aja yang dikasih ukuran biar pasnya. Nah, segini, lainnya tinggal mengikuti. Ini ukurannya 4342. Ya udah, ini daripada kesusahan ya tulis saja 4342, 42. Oke, ini juga jadikan 43, ini 42 gitu. Ini 43, ini 42. Udah, kita tinggal tata. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Kita paskan ukurannya, kira-kira dia dapat tengah-tengahnya lah. Ini 52 segini. Ini segini ke dapat 51 lah bisa. Ini agak kita pepetkan ke sini. Ini kita geserkan lagi. Nah, segini sudah pas ya. Jadi kalau screen ini kita review, ini mungkin bisa kita besarin jadi berapa ya, 20 aja. Nah, pas 20. Kita naikin sedikit. Jadi ini kalau kita preview si screen ini. Nah, jadinya kayak ini ya. Tentunya mungkin untuk navbarnya ini kan kurang rapi, bisa kita besarkan di navbar. Sebentar. Nah, ini juga pas. Kita bisa naikin biar pas tengah. Nah, seperti itu ya. Kita pas ini naikin lagi, bisa. Pas gini. Nah, ini sudah bagus. Sudah selesai. Nah, tadi agak ada kelewatan ya, kelewatan navbarnya. Lalu untuk pembuatan ini manual satu persatu, jadi ini merupakan tingkat kesulitan bagi saya yang mengerjakan ini, karena untuk grafik ini saya tidak mengambil plugin ya. Mungkin jika kita cari, mungkin ada gitu di sini stats gitu, enggak grafik gitu. Nah, ini kan ada ya. Ini ada gambar-gambar grafik icon atau enggak image dari luar, tapi saya lebih prefer untuk membuat sendiri
grafiknya. Jadi seperti itu. Untuk ini komponen yang digunakan pada user exercise screen hanya rectangle, text, image, ellipse, kemudian icon back. Di sini ada icon arrow, di sini icon champion, lalu ada rectangle lagi dan ada text untuk mulai. Kalau di sini komponen yang saya pakai yaitu rectangle, ada rectangle di sini dengan radius yang berbeda, lalu ada text dengan ukuran yang berbeda, ada rectangle, ada circle di sini atau ellipse ya, ini sama dengan yang ini. Lalu untuk warnanya juga berbeda. Setelah itu di bawah ini ada rectangle, kemudian ada line di sini untuk membuat grafiknya. Sekian dari saya penjelasan mengenai Lo-Fi saya dan juga sedikit tutorial bagaimana cara membuat screen-screen tersebut, dan ini yang saya praktekkan yaitu screen yang menurut saya sulit daripada screen-screen yang lain. Oke. Terima kasih, nama saya Yohanes Yuda Saputra Bangko dengan NIM 2118117 dan terima kasih telah menonton video saya. Selamat malam.